وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, puji dan syukur, marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan pagi hari ini kita alhamdulillah senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan untuk senantiasa beribadah salat subuh berjamaah. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian hadis pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, juga disampaikan juga dalam sebuah hadis Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. An ibn Abdullah ibn Umar ibn al-As radhiyallahu anhuma yaqulu jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasta'dzanahu fil jihadi faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Seorang sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seorang sahabat ini meminta izin kepada Rasul untuk berjihad, untuk berjuang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat yang meminta izin, yang datang kepada Nabi, meminta izin untuk berjihad, izin untuk berjihad. Tapi ketika di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang minta izin kepada Nabi, Nabi bertanya, ahayyun walidak, ahayyun walidaka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika akan berjihad, kata Nabi, apakah kedua orang tuamu itu masih hidup? Jadi ketika akan berjuang, mau berangkat minta izin, Nabi bertanya dulu, apakah kedua orang tuamu itu masih hidup, kata Nabi. Qala na'am, sahabat tadi menjawab, ya masih hidup, masih ada. Qala fa fihima fajahid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, merawat keduanya, pada saat merawat keduanya itu, kata Nabi, itu juga berjihad. Hadirin dirahmati Allah, berjihad itu adalah pahala yang luar biasa. Tetapi ketika dihadapkan dengan saat orang tuanya masih hidup, membutuhkan seorang anak untuk merawatnya, Nabi justru mengutamakan sahabat untuk datang tetap merawat orang tuanya, tidak berangkat berjihad untuk berperang atau berjihad di jalan Allah. Hadirin rahmati Allah, hadis ini luar biasa bagaimana kita harus berterima kasih kepada orang tua. Orang tua yang telah membesarkan, orang tua yang telah merawat ketika kita masih kecil sampai dewasa. Makanya digambarkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu menggambarkan ada 3 ibadah, ada 3 amal akan diterima oleh Allah kalau seseorang itu atau amalan tersebut diikutkan. Jadi enggak hanya mengerjakan satu amal saja. Kata Ibnu Abbas, ada 3 ayat atau perintah Allah yang kalau ditaati itu harus ditaati ayat penyertanya. Ada 3 ayat yang tidak dapat ditaati salah satunya kecuali dilakukan berpasangan. Ada 3 ayat yang selalu berpasangan.
Ya, kalau ingin taat kepada Allah, ayat ini selalu berpasangan, akan diterima oleh Allah kalau menyertakan mengerjakan pasangannya. Kata Ibnu Abbas, hunaka salasu ayatin. Ada 3 perintah Allah, ya. Ayatin la tutong wahidatun minha illa hubban lillah. Kata Ibnu Abbas, ada 3 ayat atau 3 perintah Allah. Ada 3 hal yang tidak dapat ditaati salah satunya kecuali kalau dilakukan pasangan penyertanya karena cinta kepada Allah. Kata Ibnu Abbas, ya, orang akan diterima ibadahnya, ya, 3 hal kalau 3 hal penyertanya dikerjakan atau dilakukan. Yang pertama kata Ibnu Abbas, atiiullah wa atiiur rasul. Ya. Seseorang ketika taat kepada Allah akan diterima taat kepada Allahnya, beribadah kepada Allah kalau seseorang itu wa atiiur rasul, taat kepada Rasul. Makanya pentingnya untuk kita bahwa kita melakukan, mengerjakan semua perintah Allah, atiiullah, yang sifatnya wajib, tetapi juga kita melaksanakan wa atiiur rasul, kita taat kepada Rasul. Salah satunya apa yang disampaikan oleh Rasul itu kita lakukan, baru taat kepada Allah akan diterima. Yang kedua, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Kata Ibnu Abbas, ya, orang yang melaksanakan sholat itu akan diterima kalau melaksanakan zakat. Jadi jangan sampai sholat tapi zakatnya tidak, atau zakatnya rajin, sedekahnya luar biasa, sedekahnya luar biasa, zakatnya mengerjakan, ya, zakatnya dikeluarkan setiap tahun, mengeluarkan zakat, bukan hanya fitrah, zakat mal, ya, itu dikeluarkan. Tetapi tidak sholat, karena waqimus sholah wa atuz zakat ini ayat yang bergandengan, tidak boleh hanya dikerjakan salah satu. Sholat saja, zakat tidak. Waqimus sholah dan wa atuz zakat. Ya, mengerjakan sholat, mendirikan sholat dan tunaikan zakat. Kata Ibnu Abbas, ini menarik. Yang ketiga, anishkurli wali walidaik. Ya, bersyukur kepada Allah akan diterima kalau seseorang itu bersyukur kepada kedua orang tuanya. Syukur kepada Allah itu akan diterima kalau berterima kasih, bersyukur kepada kedua orang tua. Kenapa demikian? Ya, ayat ini penyerta. Ya, jadi kalau bersyukur kepada Allah tapi tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada orang tua, syukur kepada Allah tidak akan diterima, kata Ibnu Abbas, sampai seseorang itu bersyukur kepada kedua orang tuanya, ya, yang telah merawat, yang telah membimbing, yang telah, ya, melahirkan, ya, setelah merawat sampai dewasa. Digambarkan, ini menarik, ada sebuah buku namanya Ahbabullah. Ini tulisan Abdullah bin Badawi Al-Khalafi. Beliau menyampaikan bahwa ketika seseorang itu merawat orang tua, itu butuh kesabaran yang luar biasa. Kesabaran terhadap orang tua itu butuh kesabaran yang luar biasa. Bahkan digambarkan, kesabaran seseorang itu, kesabaran seseorang ketika merawat orang tua, terutama ketika orang tuanya sudah usia lanjut, itu digambarkan bahwa seseorang yang sudah lanjut itu merawatnya lebih berat. Digambarkan oleh Syekh Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin, salah satu hal yang terberat ketika bersyukur kepada orang tua itu merawat orang tua, dan ketika merawat orang tua yang sudah lanjut. Merawat orang tua yang sudah lanjut digambarkan orang tua yang 50 tahun itu lebih berat ketika seseorang tentu akan merawat orang tua yang sudah 80 tahun.
Ya, beratnya merawat orang tua yang sudah 50 tahun akan lebih berat tentu merawat orang tua yang semakin sepuh. Ini menggambarkan pentingnya birrul walidain, ya. Pentingnya kita berbakti kepada orang tua. Ada sebuah hadis yang luar biasa perlu kita juga renungkan. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan man ahabba ayyumadda fi umri wa yuzada fi rizqi wa yal falyabarra walidayhi wal yasil rahimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan siapa saja yang ingin dipanjangkan usianya, kata Nabi, lalu kata Nabi ingin ditambah rezekinya, dimudahkan rezekinya, ditambah rezekinya. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tua. Ini luar biasa, ya. Jadi seseorang yang selama hidupnya ingin ditambahkan usianya, ingin bertambah rezekinya, maka kata Nabi, berbaktilah kepada orang tua dan menyambung wal yasilurahim, dan menyambung silaturahim. Hadirin dirahmati Allah, ini pentingnya ketika seseorang untuk berbakti kepada orang tua. Karena memang ketika kita merawat orang tua butuh kesabaran yang luar biasa. Makanya ada digambarkan oleh ulama ada 3 tingkatan sabar. Yang pertama, kata ulama menurut Syekh Utsaimin, digambarkan bahwa tingkatan sabar yang pertama adalah sabar ketika taat kepada Allah. Yang kedua, sabar ketika meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan yang ketiga adalah sabar ketika seseorang menerima ujian dan cobaan. Ya. Digambarkan bahwa sabar menerima ujian itu tingkatannya paling rendah. Ya. Sabar ketika menerima cobaan, ujiannya paling rendah. Jadi sabar dalam ketaatan kepada Allah itu tingkatannya paling tinggi. Ya. Kenapa demikian? Karena ketika taat kepada Allah itu sabar itu pilihannya lebih banyak. Ketika kita melaksanakan perintah Allah, ya, digambarkan dalam surah Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ketika Allah menyampaikan jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, karena sesungguhnya sabar itu berat kecuali bagi orang-orang yang musyrik. Jadi sabar yang terberat adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah. Ketika sabar dalam ketaatan kepada Allah, tentu pilihannya lebih banyak, makanya sabarnya dalam tingkatan yang lebih tinggi. Ya. Salat subuh itu perintah Allah, sabarnya harus lebih berat, karena bisa jadi pilihan untuk salat subuh itu salatnya dientar-entarin, disiang-siangin karena masih ngantuk, atau salatnya nanti aja, atau bisa jadi ngantuk banget gak usah salat dulu. Tapi kalau sabar terhadap ujian, kata ulama, sabarnya dalam posisi yang paling rendah. Kenapa? Karena kalau sabar terhadap ujian dan cobaan, pilihannya hanya 2. Dia sabar atau tidak sabar. Kalau sabar tidak merubah ketentuan Allah, ujian dari Allah, tidak sabar, tentu akan menjadi dosa. Sebagai contoh, ketika kita mendapatkan kabar keluarga kita meninggal, kita sabar, ya, menerima cobaan dari Allah, ujian dari Allah, tidak membuat bahwa yang sudah meninggal hidup lagi, atau tidak sabar. Begitu dapat kabar orang tua kita meninggal, kita marah-marah, bisa jadi kita mungkin bisa nendang-nendang pintu, kita bisa guling-guling, ya,
Tetapi tidak sabar pun tidak membuat ya kita lantas menjadikan orang yang sudah meninggal hidup lagi, karena sabar terhadap ujian pilihannya hanya dua, kita sabar atau tidak sabar. Tapi kalau sabar terhadap ketaatan kepada Allah pilihannya banyak, sehingga menempatkan sabar ini adalah kedudukannya yang paling tinggi. Dan salah satu sabar yang luar biasa digambarkan oleh Abdul Azim Badawi Al-Halabi, salah satunya adalah sabar ketika merawat orang tua. Ya. Dan sabar merawat orang tua, ya, di sini adalah ketika karena kita diperintahkan oleh Allah bahwa salah satu ketaatan kepada Allah adalah ketika kita taat menerima semua perintah Allah. Salah satunya adalah perintah untuk birrul walidain. Kita diperintahkan oleh Allah untuk salah satunya adalah untuk berbakti kepada orang tua, dan ini salah satunya sabar dalam ketaatan kepada Allah, dan ini pun adalah salah satunya adalah sabar yang terberat. Makanya digambarkan ya dalam oleh Ibnu Abbas, sabar kita, bersyukur kita kepada Allah tidak akan diterima sampai kepada kita sudah melakukan bersyukur atau berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Hadirin yang dirahmati Allah, kesimpulan hadis pada pagi hari ini bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang sahabat meminta izin untuk berjihad, justru Nabi diminta seseorang untuk berjihad merawat orang tua. Oleh karena itu, kalau orang tua kita masih ada, masih hidup, ini bagian yang sangat besar pahalanya ketika kita bisa berjihad dengan merawat orang tua kita. Ya, syukur kita akan diterima oleh Allah ketika kita syukur kepada kedua orang tua. Kalau kita masih mempunyai orang tua, berterima kasihlah kepada kedua orang tua kita, merawat orang tua kita. Bahkan digambarkan bahwa merawat orang tua kita yang sudah sepuh itu membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Semakin sepuh, semakin berat. Digambarkan kadang seperti anak-anak, permintaannya luar biasa. Semakin sepuh, kesehatannya semakin berkurang. Semakin sepuh, fisiknya semakin berkurang. Kalau kayak Pak Kosim masih muda, naik tangga bisa cepat ya, lari ya, Pak Kosim betul ya. Kemana-mana masih muda lah kalau Pak Kosim. Naik gunung kalau nggak salah minggu kemarin dia cerita, masih camping, berarti tenaganya masih muda. Ya, Pak Ade apalagi sebentar lagi mau pulang ke mana Pak Ade? Kampungnya Gunung Kidul, walaupun udah lama katanya nggak pulang Pak Ade. Tapi Pak Ade masih muda. Tetapi kita semua barangkali kalau usia kita sudah di atas 60 tahun, secara fisik sudah semakin tua. Kalau anak-anak kita bisa berbakti kepada kita, atau kita kalau masih punya orang tua bisa berbakti kepada orang tua, berbaktinya kita kepada Allah, bersyukurnya kita kepada Allah, ya, tasyakurnya kita kepada Allah akan diterima kalau kita telah berbakti kepada kedua orang tua kita. Oleh karena itu pentingnya birrul walidain, pentingnya berbakti kepada orang tua, sampai digambarkan bahwa bersyukurnya kita kepada Allah akan diterima kalau kita bersyukur kepada kedua orang tua kita. Demikian hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.